Kulit Eyang mulai kendur, sendi suka ngilu. Tenang, ada solusinya tanpa mengkonsumsi suplemen mahal. Hari ini saya akan menunjukkan 7 makanan pembentuk kolagen yang aman dan mudah di rumah Anda. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis asal kota dan usia Eyang supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Eyang sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita mulai, Eyang. Apa Eyang pernah merasa saat mau berdiri dari duduk, lututnya seperti kaku dan berbunyi krek? Atau saat bercermin, melihat garis-garis halus di wajah semakin jelas? Ini bukan sekadar tanda penuaan biasa, Eyang. Bisa jadi ini adalah sinyal tubuh kekurangan lem alaminya, yaitu kolagen. Di episode kali ini, kita akan bongkar rahasia kulit gencang dan sendi yang lebih enteng bukan dari suplemen mahal, tapi dari 7 kelompok makanan lezat yang ada di dapur kita. Sebelum mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis rentang usia Eyang, 60-69, 70-79, atau 80 ke atas, dan dari provinsi mana. Lalu, jika Eyang sedang rutin minum obat untuk kondisi tertentu, tulis rutin. Jika tidak, tulis sehat, agar kita bisa saling mendoakan. Jangan lupa subscribe ya, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Eyang Kakung dan Eyang Putri di seluruh Indonesia. Senang sekali Zafran kembali bersama Dr. Shirin. Selamat pagi, Eyang. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kenyamanan kita di usia emas, yaitu kolagen. Betul, Dok. Banyak yang mengira kolagen itu urusan kulit saja, biar tidak keriput. Saya jadi teringat almarhumah nenek saya. Beliau sering mengeluh dengkulnya kopong katanya. Mungkin ini ada hubungannya dengan kolagen ya, Dok? Sangat mungkin, Mas Zafran. Istilah dengkul kopong itu gambaran yang bagus sekali. Bayangkan kolagen ini seperti rangka baja di dalam sebuah gedung atau busa tebal di dalam sebuah jok kursi. Dia yang menopang kulit, menjadi bantalan di antara tulang sendi kita, bahkan menjaga kekuatan tulang dan pembuluh darah. Wah, perannya vital sekali ya. Kenapa seiring bertambahnya usia, keluhan seperti ini semakin sering muncul, Dok? Karena produksi rangka baja ini secara alami menurun. Faktanya, setelah melewati usia 25 tahun, produksi kolagen tubuh kita bisa turun sekitar 1% hingga 1,5% setiap tahunnya. Jadi, saat kita memasuki usia 60 atau 70, penurunannya sudah signifikan. Inilah kenapa kulit jadi lebih mudah kendur dan sendi terasa kurang pelumasnya. Jadi ini proses alami yang pasti terjadi. Lalu bagaimana cara kita memperkuat lagi rangkanya? Apa harus minum suplemen kolagen yang iklannya di mana-mana itu? Itu pertanyaan bagus. Suplemen bisa jadi salah satu cara, tapi bukan satu-satunya, dan belum tentu yang terbaik untuk semua orang. Tubuh kita ini pabrik yang canggih, Mas Zafran. Asal kita berikan bahan baku yang tepat, dia bisa memproduksi kolagen sendiri. Ini seringkali lebih efektif dan tentunya lebih hemat. Bahan baku dari makanan maksudnya, Dok? Betul. Jadi kita tidak akan membahas metode yang rumit. Cukup kita sebut sebagai pola makan cerdas pembangun kolagen. Sederhana, alami, dan bahannya mudah didapat dari pasar atau tukang sayur langganan. Saya suka sekali istilahnya, Dok. Cerdas dan tidak merepotkan. Jadi apa saja bahan bakunya, Dok? Ada 7 kelompok utama. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, ada satu hal yang lebih penting untuk diketahui. Ada satu kebiasaan makan yang sangat disukai banyak orang. Tapi ternyata bisa jadi musuh nomor 1 yang merusak rangka baja kolagen kita. Bahkan lebih cepat dari penuaan itu sendiri. Kita akan bahas ini nanti. Wah, jadi penasaran. Baiklah Eyang, jangan kemana-mana. Kita akan kupas tuntas 7 makanan pembangun kolagen setelah ini.
Baik, Dokter Sirein, kita langsung saja masuk ke 7 kelompok makanan dalam pola makan cerdas pembangun kolagen ini. Yang pertama apa, Dok? Yang pertama, dan ini mungkin yang paling terkenal, adalah kaldu tulang. Baik dari ceker ayam, tulang iga sapi, maupun kepala dan tulang ikan. Sop buntut atau soto ceker termasuk ya, Dok? Lalu, kenapa kaldu tulang ini begitu istimewa? Betul. Keistimewaannya adalah karena saat tulang dan jaringan ikat direbus dalam waktu lama dengan api kecil, senyawa penting seperti kolagen, glisin, prolin, dan glukosamin akan larut ke dalam kaldu. Ini adalah paket siap pakai yang mudah diserap tubuh untuk langsung digunakan sebagai bahan perbaikan. Wah, jadi seperti minum paket pondasi yang sudah siap pasang ya. Dok, ada tips membuatnya? Berapa lama idealnya merebus kaldu agar nutrisinya keluar maksimal? Pertanyaan bagus, idealnya direbus perlahan, simmering. Minimal 4-6 jam untuk ayam, dan 8-12 jam atau lebih untuk sapi. Menggunakan panci presto bisa mempersingkat waktu. Tips pentingnya, tambahkan sedikit cuka apel atau perasan lemon di awal. Asam akan membantu menarik lebih banyak mineral dari tulang ke dalam kaldu. Dan yang terpenting, buatlah versi rendah garam. Dicatat Eyang, pakai sedikit cuka. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Kedua adalah ikan dan hidangan laut, terutama yang berlemak seperti salmon, kembung, sarden, atau bahkan kulit ikan. Ikan-ikan ini tidak hanya mengandung kolagen di kulit dan tulangnya, tapi juga kaya akan asam lemak omega-3. Omega-3 ini apa hubungannya dengan kolagen, Dok? Saya kira hanya untuk otak. Omega-3 ini seperti pasukan pemadam kebakaran untuk tubuh. Peradangan atau inflamasi kronis adalah salah satu perusak kolagen. Omega-3 membantu memadamkan peradangan tersebut. Jadi, selain kita memberi bahan baku, kolagen dari ikan, kita juga melindungi pabrik dan gedung kolagen kita dari kerusakan. Wah, kerja ganda. Memberi bahan sekaligus melindungi. Cerdas. Selanjutnya, Dok. Ketiga, daging ayam. Terutama bagian yang dekat dengan tulang, kulit atau tulang rawan. Seperti paha bawah, sayap, atau leher. Bagian ini kaya akan jaringan ikat yang merupakan sumber kolagen alami. Jadi bukan hanya dada ayam saja ya. Selama ini banyak yang berpikir dada ayam paling sehat. Dada ayam sangat sehat karena tinggi protein dan rendah lemak. Tapi, jika tujuannya spesifik untuk asupan kolagen, bagian lain lebih unggul. Kuncinya adalah keseimbangan. Tentu konsumsinya tetap bijak ya, dan perhatikan cara masaknya. Pepes ayam atau sup ayam jauh lebih baik daripada ayam goreng. Nah, 3 makanan tadi adalah sumber kolagen hewani. Tapi itu belum cukup. Kita butuh para pekerjanya untuk membangunnya. Disinilah peran kelompok keempat, yaitu buah-buahan kaya vitamin C. Jeruk, jambu biji, stroberi, pepaya, dan kiwi. Begitu ya, Dok? Seberapa penting vitamin C ini? Sangat-sangat penting. Bayangkan Mas Zafran, tubuh kita punya bahan baku kolagen. Kita sebut saja batu bata. Nah, vitamin C ini adalah semennya. Tanpa semen, batu bata tidak akan bisa tersusun menjadi dinding yang kokoh. Vitamin C adalah kunci dalam proses kimia untuk merangkai asam amino menjadi untayan kolagen yang kuat. Analoginya luar biasa, Dok. Jadi percuma makan kaldu banyak-banyak kalau kurang makan buah. Batu batanya ada, tapi tukang dan semennya tidak ada. Ada tips, Dok? Ada. Usahakan makan buah dalam bentuk utuh, bukan jus. Serat putih pada jeruk misalnya, jangan dibuang semua. Serat itu mengandung bioflavonoid yang membantu penyerapan vitamin C. Dan jambu biji lokal itu juaranya. Kandungan vitamin C-nya bisa 4-5 kali lipat dari jeruk. Siap, Dok. Lanjut ke yang kelima. Kelima, sejalan dengan buah, yaitu sayuran berdaun hijau gelap. Bayam, kangkung, brokoli, kale, sawi hijau. Selain juga mengandung vitamin C, sayuran ini kaya akan antioksidan dan klorofil. Beberapa studi awal menunjukkan klorofil dapat meningkatkan produksi prokolagen, cikal bakal kolagen.
Wah, sayuran hijau ini memang paket komplit ya. Oke, tinggal 2 lagi dok. Apa itu? Yang keenam adalah putih telur. Bukan kuningnya, tapi putihnya. Putih telur kaya akan 2 asam amino penting untuk membentuk kolagen, yaitu prolin dan glisin. Jadi, jangan ragu untuk mengonsumsi telur rebus utuh sebagai lauk atau sarapan. Murah meriah dan mudah didapat. Yang terakhir dok. Ketujuh, kacang-kacangan dan biji-bijian. Seperti kacang almond, kenari, biji labu, atau biji wijen. Mereka adalah sumber mineral penting seperti seng atau zinc dan tembaga atau copper. Mineral ini perannya apa dok? Tadi ada semen, sekarang ada apa lagi nih? Kalau tadi vitamin C adalah semen, maka seng dan tembaga ini adalah mandornya. Mereka adalah cofactor, artinya enzim yang bertugas menyusun batu bata dan semen menjadi dinding kolagen tidak bisa bekerja tanpa kehadiran sang mandor. Lengkap sudah. Ada bahan baku, ada semennya, ada pekerja hijaunya, dan ada mandornya. Ini benar-benar kerja tim di dalam tubuh ya dok? Tepat sekali Mas Zafran. Kuncinya adalah sinergi, keseimbangan, dan variasi. Bukan hanya fokus pada satu jenis makanan saja. Tapi ingat, ada satu hal yang bisa merusak semua kerja tim ini. Nah, ini yang tadi dokter sebutkan. Eyang, kita akan bongkar mitos-mitos seputar kolagen dan juga musuh utama kolagen setelah jeda berikut ini. Selamat datang kembali Eyang Kakung dan Eyang Putri. Tadi kita sudah membahas 7 kelompok makanan pembangun kolagen. Sekarang kita masuk ke sesi mitos dan fakta bersama Dr. Shirin. Baik, mitos pertama yang paling umum. Kolagen hanya bisa didapat dari suplemen mahal. Ini keliru. Seperti yang kita bahas, tubuh bisa memproduksi sendiri jika bahan bakunya cukup. Suplemen bisa membantu, tapi makanan utuh memberikan paket nutrisi yang lebih lengkap. Vitamin, mineral, antioksidan, yang semuanya bekerja sama. Jadi utamakan dulu dari piring makan kita ya dok. Mitos kedua? Mitos kedua, kolagen hanya bisa didapat dari suplemen mahal. Ini keliru. Kenapa mitos ini populer? Karena secara instan, kulit terasa lebih lembab dan kenyal, tapi itu efek sementara. Molekul kolagen itu sangat besar, Mas Zafran. Sulit sekali untuk bisa meresap jauh ke lapisan dermis, tempat produksi kolagen terjadi. Jadi, perbaikan pondasi harus dari dalam. Oke, sangat jelas. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang menggantung tadi, Dok. Apa musuh nomor 1 perusak kolagen? Musuh terbesarnya adalah gula dan karbohidrat olahan berlebih. Bayangkan, minuman manis, kue-kue, roti putih, sirup, nasi putih dalam porsi besar dan sering. Kenapa gula dok? Apa yang dilakukannya pada kolagen kita? Gula dalam darah akan memicu proses perusakan bernama glikasi. Secara sederhana, molekul gula akan menempel pada protein kolagen dan elastin seperti karamel lengket. Tempelan ini membuat serat kolagen yang tadinya lentur dan kuat menjadi kaku, rapuh, dan warnanya kusam. Proses ini tidak bisa diperbaiki. Mengerikan sekali dok. Jadi kolagennya rusak permanen. Pantas tadi disebut musuh nomor 1. Eyang, coba tulis di komentar. Angka 1 jika Eyang sudah mengurangi gula, atau angka 2 jika masih merasa sulit. Jujur saja, tidak apa-apa. Ini untuk motivasi kita bersama. Selain gula, 2 perusak lainnya adalah paparan sinar matahari berlebihan tanpa pelindung dan kebiasaan merokok. Keduanya menghasilkan radikal bebas yang membombardir dan menghancurkan struktur kolagen kita. Baik dok. Sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan tambahan yang sering muncul. Dok, apakah makanan pembentuk kolagen ini bisa bikin gemuk atau kolesterol naik? Pertanyaan yang sangat relevan. Kuncinya ada pada pemilihan bahan dan cara masak. Pilih kaldu dari tulang tanpa banyak lemak, buang kulit ayam jika khawatir lemah jenuh, dan masak dengan cara merebus, mengukus, atau memanggang, bukan menggoreng. Porsi juga harus wajar. Dengan cara ini, justru menjadi makanan yang sangat sehat. Pertanyaan berikutnya.
Bagaimana untuk Eyang yang punya asam urat? Bukankah kaldu dan beberapa jenis ikan harus dihindari? Betul sekali. Ini perlu perhatian khusus. Untuk penderita asam urat, asupan kaldu kental yang kaya purin, jeroan, dan ikan laut tertentu seperti sarden memang perlu dibatasi. Solusinya, fokus pada sumber kolagen lain yang lebih aman. Perbanyak konsumsi putih telur, buah-buahan kaya vitamin C, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Selalu diskusikan dengan dokter yang merawat Eyang untuk menu yang paling sesuai. Dr. Shirin, ada kisah nyata dari pasien yang berhasil merasakan manfaat dari pola makan cerdas kolagen ini? Ada. Salah satu yang paling saya ingat adalah Pak Budi, 72 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Klaten. Beliau datang dengan keluhan utama nyeri di kedua lutut. Beliau cerita, rutinitasnya dulu setiap pagi minum teh manis sekali dengan 2 sendok gula. Dan sore hari suka ngemil gorengan bakwan atau pisang goreng. Awalnya beliau sangat skeptis. Masa cuma dari makanan bisa, Dok? Tapi karena beliau orang yang disiplin, beliau mau mencoba. Saya tidak minta perubahan drastis, hanya 3 hal. Pertama, gula di teh paginya dikurangi bertahap sampai akhirnya terbiasa tanpa gula. Kedua, gorengan sore diganti dengan buat potong pepaya atau semangkuk kecil edamame rebus. Ketiga, minta istrinya untuk lebih sering memasak sup ikan atau ayam berkuah bening 2-3 kali seminggu. Perubahan yang kecil dan mudah dilakukan ya, Dok. Apa yang beliau rasakan pertama kali? 3 bulan kemudian, saat kontrol, beliau masuk ke ruangan saya sambil tersenyum lebar. Beliau bilang, perubahan pertama yang dirasakan bukan di lutut, tapi badannya terasa lebih enteng dan tidak mudah mengantuk di siang hari. Baru setelah itu, beliau sadar, "Dok, sekarang saya kalau mau sujud sudah tidak perlu pegangan lagi. Lutut rasanya lebih enteng, seperti ada pelumasnya." Beliau juga cerita, istrinya berkomentar kalau kulit wajahnya terlihat lebih segar dan tidak kusam. Masya Allah, luar biasa. Perubahan kecil yang konsisten dampaknya besar sekali ya, Dok. Terutama untuk kenyamanan beribadah. Itu pasti sangat berarti. Sangat berarti. Dan ini sejalan dengan penelitian. Sebuah studi observasional besar yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa wanita parubaya yang mengonsumsi lebih banyak vitamin C memiliki penampilan kulit yang lebih baik. Studi observasional itu artinya peneliti mengamati kebiasaan makan ribuan orang selama bertahun-tahun dan menemukan pola yang konsisten. Yang asupan nutrisinya baik, kondisi tubuhnya juga cenderung lebih baik. Bukti nyata dan bukti ilmiah, keduanya mengarah pada kesimpulan yang sama. Kekuatan ada di piring makan kita. Baik, Eyang Kakung dan Eyang Putri, kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu terasa cepat sekali jika ilmunya bermanfaat. Saya akan coba rangkum poin-poin penting hari ini. Pertama, ingat kolagen adalah fondasi tubuh. Penting agar gerak kita nyaman dan kulit tetap sehat. Kedua, tubuh kita adalah pabrik kolagen terbaik, asalkan kita memberinya 7 bahan baku utama. Kaldu tulang, ikan laut, ayam, buah kaya vitamin C, sayuran hijau, putih telur, serta kacang dan biji-bijian. Ketiga, ingat kerja tim nutrisi. Vitamin C adalah semen, sementara seng dan tembaga adalah mandornya. Keempat, waspadai musuh terbesar kolagen yaitu gula berlebih. Mengurangi gula bisa jadi langkah paling ampuh. Dan kelima, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap perbaikan pola makan adalah investasi untuk kenyamanan di hari tua. Pesan dari saya untuk Eyang semua, jangan melihat ini sebagai diet yang menyiksa. Anggap ini sebagai cara kita menyayangi dan merawat tubuh yang sudah bekerja keras puluhan tahun. Anggap piring makan Eyang seperti sebuah taman. Apa yang Eyang tanam hari ini berupa sayur, buah, dan protein baik akan Eyang panen dalam bentuk kesehatan dan kenyamanan bergerak di kemudian hari. Mulailah dari satu hal kecil saja. Tubuh Eyang akan berterima kasih. Terima kasih banyak Dr. Shirin. Ilmunya sangat lengkap dan praktis. Dan untuk Eyang Kakung dan Eyang Putri, terima kasih sudah menyimak. Jika episode ini bermanfaat,
Jangan lupa bagikan ke keluarga atau teman-teman yang membutuhkan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode kami berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.